Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa atif qulubal mu'minina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bisalmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri nafsina. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billah min hali ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Al-Hadits. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Belum semua yang jawabnya, masih ada yang ngantuk. Bang cuacanya mendukung untuk tidur ya. Masya Allah. Biar rame ya, biar semangat. Kita jawab semua biar menjadi nilai ibadah. Jadi saya mengucapkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita ucapkan Allah untuk kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwa. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan keberkahan, taufik serta hidayah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul. Salawat dan ringan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam, insan pilihan, rasul akhir zaman, penutup para nabi, penutup para rasul, pemimpin semua makhluk, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta segenap umatnya, yang mudah-mudahan kita semua tergolong dalamnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait Ketua DKM Musholla Asy-Syifa. Ini masuknya ke desa Sukaragama ya, RW 015. Ya, sebetulnya ini pendataan bawahan saya ya, RW desa Sukaragam itu. Insya Allah di data kantor urusan agama Kecamatan Serak Baru terdata, namun mungkin belum terdaftar. Karena apa? Karena belum daftar SIMAS. Nah, belum daftar SIMAS. Kalau yang lain alhamdulillah. Kalau yang lain alhamdulillah sudah pada daftarkan SIMAS. SIMAS apa? Sistem Informasi Masjid. Jadi terdaftar di Kementerian Agama RI. Jadi tidak asing lagi ya. Nanti ketika kita sudah daftar SIMAS, maka akan turun nomor ID masjid kita, akan turun nomor ID musholla kita terdaftar. Yang saya hormati Ketua DKM Musholla Asy-Syifa Blok CD Bapak Ustaz Husain beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 13. Ada RT-nya, alhamdulillah RT. Sehat Pak RT ya. Dukung terus kegiatan agama, amin. Mudah-mudahan wilayahnya berkah,
diberikan limpahan rahmat, diberikan limpahan kesejahteraan lingkungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Bapak RT-nya, Bapak RW-nya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Presiden kita, Bapak Ustadz Mulyadi, Presiden FKSM, bukan Presiden RI, Presiden FKSM beserta jajarannya yang senantiasa beliau konsisten dalam memimpin FKSM ini yang begitu luar biasa, sudah putaran ke-244. Betul. Mudah-mudahan lanjut terus, amin. Mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah SWT kehidupannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan limpahan rezekinya, mudah-mudahan disehatkan jasmani dan rohaninya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa Ketua Laskar FKSM Bapak Ustadz Mohendra, ada di luar ya, beserta jajarannya semua, mudah-mudahan Allah memuliakan yang selalu konsisten menjaga akidah menjaga akidah ya. Ahlus sunnah wal jamaah ya. Kemudian yang saya hormati Bapak pengatur waktu pembawa acara, Bapak Ustadz Mas'ud, yang senantiasa beliau juga konsisten dan telah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara. Mudah-mudahan Allah memuliakan. Wakil khusus para penasehat FKSM yang dalam hal ini alhamdulillah hadir, Bapak Ustadz Abdul Basit, Bapak Ustadz Adi Yani Abinawar, Bapak Ustadz Reja, dan seluruh penasehat yang ada di lingkungan Mega Regensi ini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu melindunginya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa yang saya hormati para ketua DKM Masjid Mushola se-Mega Regensi beserta rombongan. Mudah-mudahan kalau rombongan banyak bawahnya ya. Dan setiap masjid mushola, kalau yang disebut rombongan itu lebih dari 3. Mudah-mudahan ya, setiap masjid, setiap mushola kalau dibawa 10 orang kali 36 masjid mushola yang bergabung di FKSM, berarti ada berapa? Udah 300 lebih. Ini yang hadir ada berapa? 400 lebih ya. Ya, dengan bayangannya. Ya. Mudah-mudahan para ketua DKM beserta rombongannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya, rasa taklim saya kepada hadirin hadirat, putra putri, tua muda, semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan selalu sehat walafiat, diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dimurahkan rezeki, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, tahsis kudrat dan iradah yang maha kuasa. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita masih diberikan
berbagai macam kenikmatan. Terutama nikmat yang paling pokok, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita selalu mensyukuri nikmat tersebut, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memegang teguh dalam keislaman, memegang teguh dalam keimanan, hingga iman Islam kita bisa kita bawa sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan kategori husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita diberikan kesehatan. Kesehatan adalah merupakan nikmat besar bagi kita. Kenapa? Karena begitu nikmatnya ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu. Luar biasa nikmatnya kalau kita tahu hakikatnya. Namun kadang-kadang kita tidak tahu hakikatnya. Kita berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini, hakikatnya kita mendapatkan ridho dari malaikat, sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malaikat Jibril, beliau sampai berkata kepada orang-orang yang mau thalabul ilmi. Malaikat Jibril mengatakan bagi orang-orang yang mau mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril apa? Sayapku, aku punya sayap untuk dijadikan sebagai hamparan, dijadikan tikar, diinjak-injak oleh orang-orang yang mau thalabul ilmi. Maka malaikat Jibril itu, malaikat Jibril itu, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai jam berapa ini? Jam 7 ya? Oh jam 7? Kelamaan. Kelamaan jam 7. Ya, biasa juga 15 menit ya? Biasa juga 15 menit. Kalau enggak setengah jam. Ya. Nah, ini saya udah 20 menit. Berarti tinggal 10 menit lagi ya. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Tahsis kudrat dan iradah yang maha kuasa, kita semua diringankan langkah kita sehingga kita bisa melangkah ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkahnya dari rumahnya masing-masing menuju majelis yang mulia ini Allah catat sebagai amal soleh dan menjadikan sebagai sababiyah wasilah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang memang cuaca mendukung, tadi saya pas masuk saya toilin satu-satu, udah pada vibra. Udah pada nyenyak itu masa Allah, toilin satu-satu. Alhamdulillah tapi sekarang ini udah bangun ya. Alhamdulillah udah bangun semua.
Memang mendukung ini cuacanya, mendukung tidur. Mendukung ini, Masya Allah, bagi yang biasa tidur pagi. Tapi jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan pagi, tidur pagi. Apalagi kalau karyawan. Kalau karyawan nggak mungkin ya. Habis subuh berangkat. Yang ada di rumah biasanya. Yang ada di rumah. Yang sehari-hari di rumah itu, Masya Allah, luar biasa ya. Hadirin walhamdulillah jamaah rahimahullah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW baru-barunya hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke kota Yathrib. Kalau sekarang dibilang Al-Madinatul Munawwarah. Baru-barunya baginda Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah setelah hijrah dari kota Makkah. Apa yang beliau ajarkan kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu? Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulu bis salam." Baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada para sahabatnya ketika baru-baru beliau berada di kota Madinah. Beliau berada di kota Madinah setelah hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah, mengajarkan kepada para sahabatnya peradaban. Apa? Peradaban. Di antaranya yang pertama adalah Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabatnya, mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada para sahabat yang sebetulnya hakikatnya kepada kita sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya waktu itu afsus salam, yakni untuk menebarkan salam, untuk menebarkan kedamaian. Karena beliau baginda Nabi SAW membawa para sahabat dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, yang disebut sahabat yang dibawa oleh Nabi dari Makkah disebut sahabat Muhajirin. Para sahabat yang ada di kota Madinah disebut sahabat Ansor. Untuk mempersatukan, ini Nabi sedang membangun peradaban supaya ada persatuan kesatuan di antara para sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Karena begitu luar biasa perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW untuk masa depannya, untuk menyebarkan agama agar sampai kepada pelosok-pelosok penjuru dunia hingga ke negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, sampai kepada kita ya, berkat para aulianya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, berkat para ulama menyampaikan kepada kita, hingga sampailah risalah baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Alhamdulillah, afsus salam, untuk menebarkan kedamaian. Ketika perjumpaan salah seorang Muhajirin dengan sahabat Ansor,
Dianjurkan oleh Nabi untuk mengucapkan Assalamualaikum, untuk mengucapkan salam. Lalu bagaimana dengan kita ketika kita bertemu dengan sahabat kita, maka kita pun ikut kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mentaati anjuran daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kita melafalkan Assalamualaikum. Siap? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya penebalan salam merupakan perdamaian untuk menuju persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga negara kita menjadi negara yang aman, negara yang damai, menuju persatuan kesatuan negara Republik Indonesia yang menjadi negara Thayyibah Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, afsus salam. Kemudian yang kedua, pelajaran baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya ketika beliau baru-barunya berada di kota Madinah. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Nabi memerintahkan agar senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang sahabat Muhajirin betul-betul membutuhkan makanan. Nabi SAW menganjurkan untuk memberikan makanan karena membutuhkan makanan. Begitu juga di lingkungan kita yang mungkin ada anak-anak yang terlantar, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang lemah ekonominya, maka kita bantu, kita berikan pertolongan. Nah, disinilah keindahan agama kita, yakni agama Islam, ya, dalam hal saling tolong menolong. Alhamdulillah. Masya Allah, indahnya Islam ini, ya, indahnya Islam ini, adabnya penebaran kedamaian. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am, adanya saling tolong menolong agar senantiasa menjadi merata, tidak sampai ada kekurangan, ada yang kelaparan. Ya, kenapa? Karena begitu dibenci oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada tetangga kita yang kelaparan, kemudian kita tahu bahwa dia itu kekurangan, tapi kita tidak mau membantunya, kita tidak mau memberinya. Nabi SAW membencinya. Oleh karena itu, jangan sampai ya di lingkungan kita ada yang kekurangan sehingga dia tidak bisa makan, sehingga dia makannya hanya satu kali dalam satu hari. Kalau kita berapa hari? Kita berapa hari? 3 kali. Masya Allah. 3 kali ya. Tambah lagi. 3 kali. Saudara, kita ada kadang-kadang yang bisa makannya hanya 1 kali dalam 1 hari. Ya. Nah, yang begitulah yang harus kita tolong, yang harus kita beri, kita bantu agar senantiasa tidak ada umat baginda Nabi Muhammad SAW yang kelaparan. Ini diperintahkan oleh Nabi, ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya ketika baru-barunya baginda Nabi SAW di kota Madinah. Saling memberi, ya, it'amut ta'am,
Nah, ini alhamdulillah ini banyak nih makanan. Silakan makan. Kalau pengajian saya itu ya di Blok L juga di RT itu silakan sambil makan nggak apa-apa. Ya, silakan sambil makan nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan. Betul? Iya. Jadi kalau nggak didengarkan mah nggak masuk ilmu. Yang penting itu ya. Nah, kalau perutnya keroncongan kan kita juga pikirannya nggak fokus ya, pikirannya nggak fokus, maka silakan ya, silakan sambil nggak apa-apa ya gitu. Masya Allah gitu ya. Ya, ta'am itu perintah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dalam hadis tadi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau memberikan pelajaran kepada para sahabatnya ketika baru-barunya di kota Madinah. Yang ketiga dalam hadis tadi adalah silul arham, yaitu untuk menyambungkan tali persaudaraan. Menyambungkan tali persaudaraan itu luar biasa, sehingga efeknya, manfaatnya ketika kita mau menyambungkan tali persaudaraan, baik dengan orang yang terdekat ataupun dengan orang yang terjauh, baik dengan sahabat ataupun dengan keluarga kita, maka efeknya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan panjang umur, Allah akan memberikan berkah dalam rezekinya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolongnya. Alhamdulillah. Nah, ini ajang kita ketika kita berkumpul setiap 2 pekan hadir di FKSM, hadir di subuh keliling, ini luar biasa efeknya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita wasilah silaturahim, dengan bertemu dengan para orang-orang yang soleh, bertemu dengan saudara-saudara kita dari blok A sampai blok P ya, dari blok A sampai blok P, bahkan ada yang dari kampung, dari Anwar Hidayat ya, yang bergabung di sini ya. Itu alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua amal yang kita dari rumahnya masing-masing, langkah-langkah kita dicatat sebagai amal soleh kita, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silul arham, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyambung tali persaudaraan, apalagi menyambungkannya kepada orang yang pernah memutuskan tali persaudaraan dengan kita. Ketika ada saudara, kadang-kadang ya yang memutuskan tali persaudaraan itu bukan teman, bukan yang lain, bahkan saudara sendiri kadang-kadang ada yang memutuskan. Bahkan orang tua dengan anaknya kadang-kadang bisa memutuskan tali persaudaraan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita jangan sampai. Ketika kita bisa menyambungkan tali persaudaraan terhadap orang yang pernah memutuskan tali persaudaraan dengan kita, maka padilahnya lebih luar biasa. Padilahnya luar biasa, karena itu merupakan hal yang sangat sulit. Ketika ada saudara kita, "Woi, kamu kemarin saya hajatan, kamu nggak pulang kampung, kamu nggak datang, udah nggak usah
ngaku saudara lagi. Ada nggak yang begitu? Jangan banyak, kadang-kadang gitu ya. Masa apa itu? Kadang-kadang seperti itu. Nah, ketika ada saudara kita yang demikian yang memutuskan tali persaudaraan, maka datangilah oleh kita. Dahului, bawakan bakaka. Tahu nggak bakaka? Bawakan parsel buah-buahan. Kira-kira seneng nggak? Seneng. Ya, insya Allah nyambung lagi. Insya Allah nyambung lagi kalau dibawain bakaka gitu ya. Seneng ya. Itu luar biasa fadilahnya ya. Kata Nabi, silman qata'aka, sambungkanlah tali persaudaraan dengan orang yang pernah memutuskan persaudaraan. Luar biasa fadilahnya ya. Hadirin jamaah rahimahumullah, udah lebih 10 menit ya. Udah lebih 10 menit dari setengah jam. Ya. Yang terakhir, satu lagi yang terakhir dalam hadis tadi, yang terakhir baginda Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran kepada para sahabatnya ketika baru-barunya berada di kota Madinah. Yang keempat adalah wasallu bil laili, salatlah kamu sekalian di malam hari. Itu sebagai salat tambahan ya, salat tambahan kalau di malam hari. Bagaimana kalau yang belum salat isya sekalian? Tapi jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu apakah kita masih hidup sedangkan kita belum melaksanakan salat isya ya. Maka jangan sampai salat isya dibarengkan dengan tahajud, apalagi salat isya yang dibarengkan dengan duha. Jangan sampai. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita, karena memang dikatakan oleh Nabi itu sholat yang paling ya bagi orang yang munafik itu, sholat yang paling berat itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh, apalagi kalau tidurnya jam 3 baru pulang ronda, pulangnya jam 3 ya. Makanya kalau ronda jangan jam 3 pulangnya, sekalian subuh, di sholat subuh ya. Pas ke rumah subuh baru kerja, bukan tidur. Ya, gitu. Baru kerja begitu. Tapi kalau hari Minggu kan libur ya. Nah, kalau kali-kali nggak masalah. Ya, gitu. Kata Nabi, "Shallu bil laili wan nasu niyyah." Salatlah kamu sekalian di malam hari, sedangkan orang-orang banyak di luar sana dia sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Ketika jam 2, jam 3 orang-orang pada nyenyak tidur, kita bangun melaksanakan salat ya, minimal 2 rakaat. Jangan cuman kita bangun jam 2 lalu kita ke WC, ke toilet, apa? Tidur. Kencing ya, BAB, balik lagi ke kamar tidur lagi. Jangan sampai begitu ya. Ambil air wudhu ya, sholat 2 rakaat, itu luar biasa. Amalan-amalan yang 4 ini, ketika kita bisa melaksanakan amalan yang 4 ini, maka jaminannya surga, jannatul na'im. Alhamdulillah, tadkhulu bisalam. Kata Nabi, masuklah kamu sekalian ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang Allah taala, berhubung waktu sudah habis, yang nggak dimakan waktu, yang kasihan itu tuh nasi uduk, kehujanan ya, keburu kehujanan ya. Mungkin untuk tausiah pada pagi hari ini
Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun ala kadarnya, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa untuk mengamalkannya sehingga kita mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.